Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Yang hancur itu rencananya, bukan masa depan. Small hatchback baru mulai ramai diminati itu di tahun 2000-an. Salah satunya yang memiliki desain membulat di segmen itu adalah Toyota Yaris tahun 2008 tipe S. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive. Make it sweet. Dari segi desainnya, Yaris generasi ini memang serba membulat ya. Bahkan tidak ditemui sebuah garis-garis tajam di mobil ini. Nah, makanya disebut sebagai Yaris bakpao. Sebenarnya Yaris yang ini adalah Yaris generasi kedua. Yaris generasi pertama itu tidak dijual di Indonesia. Nah, Yaris bakpao ini mulai dijual di Indonesia dari tahun 2006. Nah, dijualnya itu secara CPU. Kemudian Yaris generasi ini mengalami 2 kali facelift di Indonesia, yaitu pertama di tahun 2009. Nah, yang facelift kedua di tahun 2012. Udah untuk generasi itu mulai di tahun 2013 akhir, generasi bakpao ini sudah digantikan oleh generasi yang ketiga, yaitu generasi Yaris Lele. Yaris yang bersama saya ini, yang ada di samping saya, adalah Yaris tipe S, tipe tertinggi ya, dan tahun 2008, yang artinya adalah Yaris yang pre-facelift. Oke, kita mulai review dari bagian interiornya yuk Sweet. Oke Sweet, kita buka dulu. Ya, yang pertama kita lihat adalah door trimnya. Yang di bagian atas ini dia berbahan fabric, dan door trimnya ini diberi nuansa warna hitam supaya terkesan sporty ya, karena ini tipe S. Kalau tipe yang lain setahu saya warnanya nggak hitam. Nah, kalau kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada untuk tempat penyimpanan barang-barang atau koin begitu. Untuk handle pintunya dia terpisah seperti ini, dia bolong. Di atasnya dia ada untuk power window, di mana di sisi drivernya ini auto. Di atasnya lagi ada untuk central lock dan window lock. Di door trimnya ini juga disediakan door pocket yang cukup, serta ada cup holdernya. Di depan cup holder itu diberi speaker. Oke, kita lanjut lagi buat masuk. Di bagian setirnya ini untuk tengahnya bentuknya membulat-bulat seperti ini ya, dan ada jenolannya ini ke atas ya, seperti bentuk mobilnya bulat-bulat. Dan ini untuk setirnya ini diberi aksen jahit-jahitan palsu. Yang penting jangan harapan palsu. Oke, terus di bawah sini dia ada untuk pengaturan electric mirror. Sudah ada electric retract-nya nih, tapi belum auto folding. Untuk kisi AC itu ada 4 buah, yang di sisi di luar sini bentuknya bulat. Nah, yang di tengah ini kotak-kotak. Nah, uniknya di Yaris bakpao itu banyak sekali ruang penyimpanan atau kompartemen-kompartemen seperti di atas ini. Ini di bawah setir ini ada lagi. Nah, di sisi penumpang depan juga ada 2 ya. Oke, banyak untuk penyimpanannya. Dan ada cup holder itu ditaruh di depan kisi AC, yang kalau kalian minumnya itu dingin bisa tetap terjaga kedinginannya kalau AC-nya dinyalakan. Dan juga ini untuk setirnya ini sudah ada pengaturannya, itu untuk tilt saja, belum ada teleskopik. Yaris bakpao itu speedometernya bukan terletak di depan driver, tetapi ada di tengah dashboard seperti itu ya. Coba kita nyalakan untuk melihat. Nah, dia speedometernya itu Optitron, yang kalau di kontak on dia baru nyala. Nah, kalau di tipe S itu warna speedometernya itu kuning Sweet. Kalau di tipe-tipe yang lainnya itu warnanya kayaknya putih kalau nggak salah ya.
Nah ini kayak salah nggak sih, harusnya yang putih itu ditaruh di tipe S. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Untuk fitur-fitur di speedometernya itu ada apa saja? Ada ini ya, tachometer untuk RPM itu analog, dan juga speedometernya dia masih analog. Yang digital ini ada bensin, ada jam, dan karena ini matic itu ada gear position. Terus ada odometer, ada trip A, trip B, sudah itu saja. Naik ke bagian sini itu ada sun visor, sisi driver itu dikasih cermin atau vanity mirror, sisi penumpang depan juga dikasih. Oke, nah ini nggak ada lampunya tapi ya, ini ada card holdernya. Untuk lampunya di sini ada lampu baca 2 buah untuk kiri dan kanan. Ini yang model di Peugeot seperti ini. Terus untuk spion tengahnya dia sudah dilengkapi dengan day night view. Oh, turun lagi ke dashboard. Ini tetap dengan nuansa warna hitam ya, karena ini tipe S, baik dari plafon sampai ke pilar-pilar sini, terus ke dashboard. Ini kelupaan ya, ada tweeter di bagian pilar A sini, di bagian dalam itu ada tweeter. Ini sudah bawaan ya. Nah terus head unitnya dia sudah diganti. Aslinya itu head unitnya Yaris Bakpao itu yang terintegrasi. Bagus sih untuk head unit bawaan terintegrasi begitu ya, jadi gak terkesan aftermarket banget. Tapi ini sudah diganti yang monitor seperti ini. Oke, turun ke bawah ada untuk pengaturan AC, dari pengaturan blower yang ada pengaturan buka tutup sirkulasi. Terus turun ke bawahnya ada untuk arah semburan, bisa ke wajah atau ke wajah dan kaki, tapi belum ada untuk front defogger. Di bawahnya untuk pengaturan arah semburan ini ada untuk pengaturan suhunya, dan semuanya ini masih knob ya, putar-putar seperti ini. Di sini ada suhunya dan ada untuk rear defogger. Nah, dan ini diberi warna black piano ya, seperti ini. Nah, di sisi kanan kirinya ini juga masih diberi tempat penyimpanan sangat banyak. Turun lagi ke bawah, di sini ada untuk power outlet, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi terbuka ini, mungkin untuk naruh HP atau naruh pulpen atau kunci rumah begitu ya, seperti itu bentuknya. Terus ini untuk transmisi matic, dia maticnya yang modelnya seperti ini. Terus ada shift lock-nya. Nah, di belakangnya sini ada tombol-tombol dummy yang seperti ini. Terus untuk park brake atau handbrake itu masih mechanical. Di sampingnya ada penyimpanan lagi, terbuka ya penyimpanannya tapi kecil. Di belakangnya ada untuk cup holder. Jok dari Toyota Yaris Bakpao ini dia warnanya hitam yang tipe S, dan masih di bahannya ini fabric, senada seperti bahan door trimnya. Dan untuk kursi driver ini ada pengaturan tinggi rendahnya. Buat pengaturan tinggi rendah ini ya, yang modelnya itu dipompa pakai tuas. Selain itu ada untuk sliding dan reclining tentu ada. Oke, untuk depan cukup seperti itu ya, Sweet. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Perlu memerhatikan kepala ketika hendak masuk baris kedua Yaris Bakpao, karena suka mentok. Untuk di belakang, door trim tetap sama yang seperti yang di depan dengan nuansa hitam, bahan fabric. Tetapi yang di belakang itu nggak dikasih door pocket, hanya ada cup holder. Speaker tetap ada, power window tetap ada, tetapi dia nggak sejajar sama tangan kita ya, posisi si power window-nya ini. Terus untuk handle-nya jadi satu sama tempat penyimpanan ini di sini. Duduk di bagian belakang dari Yaris Bakpao ini tergolong cukup lega. Dari sisi legroom-nya bisa masuk ke jok juga, jok depan kakinya. Terus untuk bertiga ini juga cukup proper, karena di tengahnya itu rata lantainya ya, tidak ada gundukannya. Untuk seat pocket itu hanya disediakan di sisi penumpang depan. Untuk sisi driver nggak ada. Di sini juga dikasih hook nih untuk
bawa barang-barang. Di bagian belakang juga dikasih handle yang retract. Nah, yang di sebelah kanan juga dilengkapi dengan hook. Oke, kita lanjut ke bagian bagasinya. Ini cukup besar, cukup luas untuk menyimpan koper, masih cukup. Ini untuk bawa orang juga bisa ini. Nah, di bagian belakang kiri ini sudah diberi lampu bagasi ya, walaupun masih halogen. Nah, ini di bawahnya ini ada penguncinya untuk membuka si kompartemen yang ada di bawah. Isinya ada spare tire yang full size dan ada untuk tempat toolkit. Ya, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini untuk ada penguncinya ini untuk membuka ini. Ya, ini ketika buka terus ngeloknya ke bawah. Ini juga. Nah, seperti itu. Kalau masih kurang dengan bagasi yang segini, bisa diperluas lagi, diperlebar lagi untuk dibesarkan lagi lah intinya penyimpanannya dengan melipat jok bagian belakang yang konfigurasinya itu 60 dan 40. Oke, seperti ini. Nah, nah, seperti ini ya. Oke, ya cukup rata walaupun agak naik sedikit. Tapi setidaknya bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih besar lagi dengan melipat jok belakang. Kita lanjutkan ke bagian eksteriornya, karena kita di belakang ya, kita mulai dari belakang. Oke. Nah, untuk membuka bagasinya itu dari sini bisa untuk pakai kunci atau ditekan ini. Nah, seperti itu. Di belakang ada rear defogger, ada untuk wiper belakang, dan diberi spoiler seperti ini. Nah, untuk stop lampnya yang ketiga itu ada di dalam sini. Nah, untuk stop lampnya, stop lamp untuk lampu remnya dia ini LED ya. Nah, kalau di faceliftnya itu malah LED-nya itu hilang, ganti pakai bohlam. Untuk lampu senjanya di sini tetap menggunakan bohlam, dan juga untuk lampu mundur serta lampu sen itu tetap bohlam. Tapi di sini mikanya ini burem, nggak yang clear, nggak bening. Kemudian facelift terakhirnya itu ganti lagi si stop lampnya ini ala-ala Toyota Vitz, itu adalah Yarisnya Jepang. Kemudian lanjut ke bawah untuk bumpernya ini, kalau yang tipe S dan S Limited, ternyata yang paling tinggi itu adalah S Limited. Ini bawahnya yang tertinggi, itu S doang, nggak ada limitednya. Kalau untuk S ini sudah ada add-onnya yang bagian belakang yang seperti ini ya bentuknya, belakang juga dapat. Kemudian kalau untuk yang facelift yang di tahun 2012 kalau nggak salah itu add-onnya cuma di bagian samping saja, nggak sampai ke belakang seperti ini. Ini tambahan ya, karena head unitnya sudah diganti yang layar juga beserta dengan kamera mundurnya, ini sudah tambahan. Oke, untuk belakang seperti itu saja, tidak ada yang lain lagi. Kita lanjut ke bagian samping. Dari bagian samping cukup minimalis dengan, nah ini tipe S lagi-lagi dengan tambahan side skirt seperti ini. Kalau dagingnya ini sih sudah ada di semua tipe ya kalau nggak salah. Untuk handle pintu dia model tarik. Nah, velgnya itu orinya seperti ini. Dia velg cetak dengan palang 5 seperti ini bentuknya. Ini R15 ini, tapi terkesan gede gitu ya diameternya. Nah, ini untuk pengeremannya sudah cakram nih, depan belakang sudah ada ABS juga. Untuk bannya ini menggunakan profil 185/60, ini ukuran aslinya yang belakang. Nah, yang depan itu sudah diganti menggunakan profil 185/55. Nah, makanya dilihat ini lebih tipis yang depannya ya. Untuk seinnya itu ada di bagian spion dan bagian fender sini, dan ini nyala kedua-duanya. Oke, sekarang lanjut ke bagian depannya, Sweet.
Nah, kalau dilihat dari depan, ini siluetnya masih mirip-mirip seperti bentuk sedannya, yaitu Toyota Vios atau Limo. Nah, ini kap mesinnya itu nggak sampai bawah seperti ini, tapi ada potongannya di sini, dan ini potongannya lurus. Ini cukup besar ya untuk lubang potongan kap mesinnya. Grill untuk yang pre-facelift seperti ini. Yang facelift beda lagi bentuknya. Kemudian lagi-lagi karena ini tipe S, sudah dilengkapi dengan add-on. Sebagai standar sudah dilengkapi dengan fog lamp juga nih. Dan semua lampu yang ada di depan ini masih menggunakan halogen, baik dari lampu senja, lampu high beam, low beam, lampu sen, dan fog lampnya ini. Nah, lanjut ke bagian mesinnya dari Toyota Yaris tahun 2008. Nah, ini kap mesinnya terbilang cukup enteng. Mohon maaf, ini ada bercak-bercak air karena sempat gerimis. Nah, mesin Toyota Yaris tahun 2008 atau Yaris Bakpao ini adalah mesin dengan kode 1NZ FE berkapasitas 1500 cc DOHC dengan teknologi VVTi. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 107 horsepower pada 6000 rpm dan torsi maksimal sebesar 142 Nm pada 4200 rpm. Memang mesin ini bukan mesin yang powerful, tetapi kalau soal durable, mesin ini sudah terbukti ya dengan diaplikasikannya mesin ini juga di armada taksi, yaitu Toyota Vios Limo. Oke, kalau begitu kita langsung saja coba untuk test drive Toyota Yaris tahun 2008 ini atau Toyota Yaris Bakpao. Ini yang tipe S dan dengan transmisi matic 4 percepatan. Oke, sweet, kita sudah di dalam kabin Yaris Bakpao. Kita rasakan feel-nya berkendara menggunakan Yaris Bakpao. Oke, kalau dari hal visibilitas, walaupun pilar A-nya ini sedikit besar, ini tidak mengganggu penglihatan, baik untuk kalau lagi belok gitu tetap masih terlihat. Oke, kita coba buat akselerasi ya. Ya, untuk ukuran mobil small hatchback ya cukup, tidak terlalu mengecewakan lah. Intinya cukup untuk berakselerasi di dalam kota. Cukup responsif malah nih. Ini juga termasuknya oke sih untuk dipakai, nggak lemot. Dari mesinnya juga oke, ditambah transmisinya ya yang alhamdulillah nggak lemot-lemot banget. Jadi kombinasinya pas, bisa membawa mobil ini dengan responsif. Urusan kekedapan kabin Yaris Bakpao ini terbilang cukup kedap ya, suara dari luar kendaraan-kendaraan tidak terdengar masuk, tapi suara dari kolong ban itu masih sedikit terdengar. Ini soal kekedapan oke. Mengenai bandingan dari Yaris Bakpao dan handling ya, ini gimana ya, nggak limbung tapi juga nggak yang anu banget lah, anteng banget ya, karena mungkin dari bentuknya yang bulat, untuk handling masih tergolong yang enak, nggak yang terus kita belok. Barusan sudah saya coba untuk belok agak nikung dan saya langsung banting, itu masih anteng lah, nggak langsung kebuang yang di dalam itu, nggak langsung wih gitu, dan bahkan barang-barang pun masih anteng. Urusan suspensi, nah ini dia di tengah-tengah ya, dia yang lembut banget enggak, keras banget juga enggak ya, makanya menghasilkan handling yang pas-pasan juga. Jadi dia mau keras itu enggak keras banget, mau ke lembut juga enggak lembut banget, jadi pas ini. Nah, ini kan dia matic, yang saya bawa ini matic. Terus kalau kan matic kan biasanya dikasih footrest ya buat kaki kiri. Nah, ini footrestnya itu kayak nanggung gitu loh, kayak setengah gitu. Buat mungkin kaki saya yang kebesaran ya. Untuk kaki yang besar
footrestnya ini kurang mendukung sih menurut saya, karena jadi kayak ini loh, apa cuman ganjel gitu ya sih. Setidaknya dapat footrest ya. Terus buat yang kakinya kecil mungkin bisa lebih nyaman. Oke, kita akan mencoba radius putarnya. Ya pasti ini akan dapat, ini saya nggak ke tengah, cukup ke pinggir dari separatornya. Oke, kita akan coba seberapa jauh atau seberapa dekat dia berputar. Oke sih, ini untuk radius putarnya nggak gede banget. Nah, ini keunggulannya si bakpao ya. Mungkin karena ini wheelbase-nya dia lebih sedikit daripada si lele, dia untuk radius putar lebih baik daripada Yaris lele. Oke, kita coba kick down dalam-dalam langsung ya. Saya becek dalam. Sangat responsif ya. Kalau kita injek gas dalam gini, dia akan ngopernya itu di RPM yang tinggi. Oper pindah giginya dia akan langsung ke RPM yang tinggi. Dan waktu ketika dibejek gasnya langsung dalam gitu, dia langsung turunin gigi, langsung ke untuk pindah-pindahnya di RPM yang tinggi. Oke sih ini. Begitu sweet pembahasan kita mengenai Toyota Yaris tahun 2008 tipe S atau yang dikenal sebagai Yaris bakpao. Merupakan sebuah small hatchback jelmaan dari bentuk sedannya, yaitu adalah Toyota Vios atau Toyota Limo. Memiliki desain dan bentuk bodi yang serba membulat ini membuatnya unik, tampil unik, dan juga masih fresh untuk tahun ini, tahun 2021 ya ini, dan juga membuatnya cocok untuk digunakan segala kalangan, baik itu tua, muda, perempuan, laki-laki, semuanya cocok. Mesin sudah sangat cukup untuk di dalam perkotaan maupun luar kota ya, sedikit-sedikit sangat cukup lah. Bahkan ini bisa lari sampai 160 km/jam sudah dicoba. Untuk soal durable-nya mesinnya, jelas terbukti. Bagaimana sweet menurut kalian, pendapat kalian mengenai Yaris bakpao ini? Atau kalian punya pengalaman dengan Yaris bakpao? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like, serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Follow juga Sweetomotive di sosial media, untuk Instagram @sweetomotive_id, Facebook sweetomotive.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau!